Oke, kemarin kan bab 8 ya. Kita udah, kalau yang ini begini ini udah ya yang memasangkan kanji gitu dengan artinya, cara baca dan artinya. Gitu. Jadi ini kanji-kanji yang bakal dipelajarin di bab 8 ini. Kita langsung ke penjelasannya ya. Yang pertama ini ada kanji oki. Ya, oki. Artinya besar gitu ya. Ini O-nya double gitu, terus I-nya juga bacanya panjang gitu ya. Jadi ditambahin I di belakang Ki gitu. Jadi Oki. Dibaca panjang. Ini besar ya. Selain Oki, ini cara bacanya juga ada Dai atau Tai ya. Dai atau Tai. Gitu. Jadi cara bacanya ada 3. Oki, Dai, sama Tai. Tuh. Untuk contoh kosakatanya, kita perbesar. Ini ada Oki ya, tadi udah ya, besar. Terus ada Daigaku. Daigaku yang artinya kampus atau universitas. Daigaku itu ya. Dai-nya dari dai yang besar ini kanjinya, terus gakunya dari yang gakko. Jadi Daigaku. Selain itu ada pemakaiannya ini ya, Ajiatai Kai. Di kanji okinya ini dipakai di tai-nya ya. Yang ini cara baca tai-nya, tai kai. Jadi di sini kan Asian Games ya. Eh, tai kai itu kalau diterjemahkan secara literally artinya kayak semacam perkumpulan secara besar-besaran gitu. Tapi lebih sering dipakainya ini untuk kayak gini ya, kan di Asian Games aja tai kai. Tai kai itu kayak semacam dipakai untuk artinya kalau pertandingan gitu ya. Itu tai kai, pertandingan antara lawan yang satu apa satu sama lain gitu ya. Jadi tai kai itu mungkin bisa diartikan ya tadi ya pertandingan. Terus tai kai. Ya, lanjut. Di sini ada otona. Otona itu orang dewasa ya. Otona kanjinya ini ya. Nah, ini apa namanya? Di sini kan eh, kanji oki ya yang pertama ini. Tapi kan kanji oki ini cara bacanya hanya ada 3. Oki, dai, sama tai. Terus kalau yang ini nggak ada gitu ya, nggak ada cara baca yang oki, dai, atau tai gitu. Tapi malah otona. Jadi ini memang pengecualian gitu. Kalau untuk kanji cara baca ini jadinya otona gitu ya, otona. Terus ini juga yang belakangnya nih kanji orang ya, yang kanji hito. Kan ini juga kanjinya sebenarnya cuman ada 2 gitu. 3 cara bacanya. Hito, Jin, atau Nin gitu ya. Kalau yang kanji orang ini. Tapi untuk di sini jadinya ini ya, otona gitu. Otona. Jadi ini memang khusus pengecualian. Kanji besar dan kanji orang kalau digabungkan dibacanya menjadi otona. Kayak gitu. Terus sekarang kita ke naritachi-nya ya. Kanjinya sama asalnya di sini ya. Di sini menggambarkan orang dengan tangan dan kaki yang direntangkan besar-besar gitu ya, sehingga menggambarkan menjadi digambarkan sebagai besar gitu. Ya, makanya kurang lebih mirip lah ya ininya apa naritasi gambarnya dengan kanjinya gitu ya. Ini sebagai tangannya, terus yang bawahnya sebagai kakinya, yang atas ininya mungkin bisa digambarkan sebagai kepalanya gitu. Mungkin kita lihat ininya ya. Bentar. Oke, ini udah terlihat belum? Udah ganti belum? Sudah. Hai. Oke, kalau sudah. Ini ya, ini cara penulisannya gitu ya. Ini oki gitu ya, dimulai dari yang tengahnya dulu.
Tengahnya baru kaki bagian kiri, terus kaki bagian kanan gitu ya. Hanya 3 coretan aja gitu ya, mudah. Tengah, kiri, terus kanan. Ya ini cara penulisannya. Lanjut ke tadi ya, ini narasinya kurang lebih sama kayak yang tadi gitu ya. Orang dengan yang sedang merentangkan tangan dan kakinya besar-besar gitu, sehingga digambarkan sebagai kanji besar, memiliki arti kanji besar, gitu ya. Hai, itu untuk kanji oki, gitu ya. Kita lanjut, ya ini untuk kanji oki. Selanjutnya ada kanji chi isai. Chi isai artinya kecil ya. Tadi kebalikannya dari oki. Ini chi isai. I-nya juga ini bacanya panjangnya cisai, cisai, kecil. Untuk cara bacanya nih ya ada 4 gitu ya, cisai, terus o, terus ko, dan sho, gitu ya. Nah mungkin ini sudah pernah dijelaskan gitu ya. Untuk yang ini ya, kalau ada tanda strip di sini menandakan gitu ya. Kalau yang di depannya itu ini yang diubah ke dalam kanjinya gitu ya cara bacanya. Terus ininya tetap tetap ditulis hiragana gitu ya. Jadi nggak usah diwak kanji. Jadi kalau dituliskan enggak ini isai. Nah, gitu ya. Cisai. Jadi kalau misalkan mau menulis cisai terus pengen nulis kanjinya, jangan lupa ya, sai-nya itu tetap hiragana, tetap ditulis hiragana sebagai gini. Jadi yang di ke huruf kanjikannya itu cuman cara baca C sama I, C sama I-nya. Jadi ci, saya hiragana. Jadi tetap ditulis hiragana gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan menulis cisai tapi cuman ininya aja gitu, cuman kanjinya aja tapi saya nggak dibawa gitu. Jadi harus kayak gini ya cara penulisannya. Ini adalah penanda stripnya kayak gitu ya. Ini penanda untuk bagian yang mana dibawa ke kanji, mana yang tetap di hiragana. Gitu. Hai, gitu ya. Lanjut untuk contoh kosakatanya. Ya tadi Sayuda ya kecil, terus Ogawa, Ogawa artinya sungai kecil gitu ya. Ogawa. Ini kan ada ya tadi cara baca O ini ya. O di sini makanya Ogawa karena memang ada di sini cara bacanya Ogawa gitu ya sungai kecil. Lanjut Shogakko, Shogakko artinya SD ya, ini sekolah dasar. Shogakko, Sho-nya itu pakai kanji chisai, terus ini gakko ya, gakkonya itu sekolah yang artinya sekolah ya, mungkin sudah tahu sebelumnya. Jadi tinggal ditambahkan depannya so gakko gitu. Jadi itu artinya sekolah dasar. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada koinu. Koinu ya. Koinu artinya ini ya, anak anjing gitu ya. Koinu. Jadi kan ada ya cara bacanya ko gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau inunya aja kan itu anjing aja. Tapi kalau ditambah ko ini ya kanji kecil yang cara bacanya ko inu itu baru anak anjing. Sama juga kayak anak kucing itu koneko ya, koneko. Hai, gitu ya. Itu untuk kanji kisai. Untuk naritachinya, di sini jadi digambarkan apa namanya pohon gitu ya. Ki, kio kezuti kuto. Jadi yang dipotong kecil-kecil gitu ya di sini. Terus akhirnya digambarkan sebagai
cisai sebagai yang artinya kecil gitu. Nah, kita coba lihat ini ya cara penulisannya. Baik ya, ini untuk sisai. Dimulainya dari tengah dulu ya, bagian tengahnya dulu. Tengah, terus bagian kiri, lalu yang bagian kanan ya. Ini juga cuman hanya ada 3 coretan aja. Ya, mudah. Tengahnya dulu, terus yang bagian kiri, baru yang kanan. Ini sisai. Terus ini ya, ininya, eh, apa namanya, naritachinya. Kalau di sini, ini tuh apa ya diibaratkan kayak ranting-ranting kecil-kecil gitu ya, ranting pohon yang kecil-kecil gitu. Jadi eh, menjadi kanji kisai yang artinya kecil gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang di sini kan pohon yang dipotong menjadi bagian kecil gitu. Kurang lebih sama gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk kisai. Nah, penulisannya gitu. Kita lanjut ke takai ya. Sekarang ini ada tinggi. Takai. Ya, tinggi atau mahal ya. Ini ada 2 arti, tinggi dan mahal. Untuk cara bacanya itu ada takai sama ko. Ya ini ko-nya panjang, ya pakai u jadi dibaca panjang. Ko. Untuk contoh kosakatanya ya, tadi takai udah. Terus koko sei. Koko sei. Itu ini ya, murid 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 SMA. Jadi kalau SMA sendiri gitu ya, itu koko. Terus ditambahin sei, itu berarti jadinya murid SMA. Gitu. Ya, ini kanjinya dari takai yang depan, terus ko yang kedua itu dari yang kanji gakko ya. Gakko yang ko-nya diambil, yang ini. Terus ditambahin kanji sei. Koko sei. Ini kanji ikiru atau kanji umareru ya. Ikiru yang artinya hidup, umareru lahir, gitu ya, pakai kanji ini. Tapi cara baca lainnya yaitu sei. Jadi koko sei, murid SMA. Lanjut engdaka, engdaka gitu ya. Ini kanji yen ya, kanji yen gitu. Misalkan 100 yen gitu ya, yakueng gitu. Pakai kanji ini. Jadi ini engdaka. Ini tuh kayak apa namanya? Nilai yennya naik gitu ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Nilai yennya naik. Engdaka gitu. Hai, ini untuk naritachinya gitu ya. Ada tower gitu ya, gambar tower atau bangunan tinggi gitu ya. Di sini bisa dilihat sehingga digambarkan menjadi ini sebagai kanji tinggi gitu ya. Bisa dilihat juga gambarnya eh, bangunan yang tinggi makanya menjadi kanji tinggi. Kita coba lihat ininya ya, penulisannya. Hai, pakai. Ini ada 10 coretan ya. Dimulai dari yang paling atas, ini yang pucuknya gitu. Atas, terus atapnya baru ini ya kanji, ini mirip kanji kuci ya. Ini ada 2 yang mirip kanji kuci. Jadi setelah atapnya kanji kuci gitu ya. Terus ini apa namanya? Eh, Lanjut kuci yang di dalamnya gitu. Ini untuk penulisan kanji takai ya. Atapnya dulu, terus kanji kuci gitu ya. Terus ini baru kanji kuci lagi. Nah, kita lihat ini.
Ya, di sini juga sama ya naritasinya, animasinya gitu. Dari bangunan tinggi gitu ya. Ini ada orang gitu ceritanya gitu naik bangunan yang tinggi gitu. Berubah menjadi kanji takai ya. Itu asal muasal kanji takai ya. Hai, kita lanjut lagi. Ini untuk kanji takai ya. Lanjut, ini ada kanji yasui atau anzen. Tapi lebih sering mungkin ini kalau berdiri sendiri kayak gini ya, ditambahin hiragana i itu yasui. Yasui. Kalau anzen itu biasanya ini digabung sama kanji lain gitu, zengnya. Yasui artinya murah gitu ya. Anzen itu aman. Untuk cara bacanya ada dua, yasui ya yang tadi sama ang. Untuk contoh kosakatanya gitu ya. Tadi ya yasui udah, terus ada ansin suru. Ansin suru. Ini yang angnya tuh kanji yasui. Sinnya itu ini dari kanji kokoro. Kanji kokoro yang artinya hati ya. Kokoro. Jadi ansin, ansin suru merasa itu aman ya, merasa aman. Kayak merasa aman, merasa mungkin lebih kayak merasa tenang. Ansin, tenang gitu ya. Lanjut ini ada angzeng. Nah, ini baru angzeng. Angzeng itu digabung dengan ini ya. Ini yang depannya kanji asui, terus belakangnya itu eh pakai kanji zengbu gitu ya biasanya. Yang artinya semua zengbu. Ini angzeng. Yang artinya aman gitu ya. Keamanan angzeng. Hai, untuk naritasinya ya. Ini seorang wanita di dalam rumah gitu ya. Terus digambarkan sebagai sesuatu yang aman gitu ya, kedamaian dan sebagainya gitu. Itu untuk naritasinya ya. Untuk ininya ada 6 coretan, kita lihat cara penulisannya. Ini dari kanji perempuan ya, yang tengahnya ini, yang di bawahnya. Kanji perempuan. Ini cuman kanji perempuan tinggal kasih atap gitu istilahnya. Jadilah kanji yasui, kanji murah. Yang atapnya dulu baru ditulis kanji perempuannya gitu. Kanji onna. Oke gitu ya. Sini mungkin saya gak dapat gitu ya untuk apa animasi naritasinya ya suinya. Jadi pakai yang tadi aja gitu yang perempuan di dalam rumah ya. Uchi no naka no onna no hito. Ya, uchi rumah, naka dalam, onna no hito wanita atau perempuan gitu ya. Anzen, aman. Tuh. Hai, kita lanjut. Oke, ini ada atarashi, artinya baru ya. Atarashi. Kalau ini untuk, ini agak rumit ya penulisannya, atarashi. Jadi untuk yang dikanjikan itu kalau ditulis gitu ya, kataranya gitu. Si-nya itu tetap jadi dibawa menjadi hiragana. Gitu. Cara bacanya atarashi sama sing ya, sing. Untuk contoh kosakatanya, ini ada atarashi, baru. Terus sing, bung. Sing, bung. Ya, udah tahu maksudnya ini koran gitu ya. Ini sing-nya pakai kanji ini atarashi, bungnya itu memakai kanji mendengar ya. Ini kanji kikimas, kikimas gitu ya. Sing, bung. Gitu. Terus lanjut ini ada sing, jing. Sing, jing. Itu pendatang baru ya. Ini bisa lihat jingnya itu dari kanji hito.
Terus lanjut ada Nen. Nen itu tahun baru ya. Jadi tahun baru itu Nen di Jepang penyebutannya. Ya, mungkin Singnya kanji baru, terus Nennya ini kanji Toshi ya, kanji yang artinya tahun. Jadi Nen tahun baru. Mungkin kalau misalkan kita kan ya kalau di Jepang tuh mengucapkan tahun barunya kan kalau di kita ya selamat tahun baru. Di sana tuh Akemashite omedeto. Coba saya tulis ya. Untuk mengucapkan ya selamat tahun baru gitu. Mereka sering menggunakan pakai ini ya. Akemashite omedeto gozaimasu. Jadi selamat tahun baru. Terus biasanya dia tambahin eh, i otoshi o i otoshi o gitu ya. I otoshi o itu apa namanya? eh I itu kan bagus. Terus otoshi itu tahun gitu ya. Jadi semoga kayak mendoakan gitu semoga menjadi tahun yang bagus gitu ya, menjadi tahun yang baik gitu. Biasanya ini budaya di Jepang kalau misalnya tahun baru mengucapkan Akemashite omedetou gozaimasu terus i otoshi o gitu. Boleh dicatat gitu ya. Ini sebagai kosakata baru. Nah, tuh. Sekarang untuk ininya ya, eh naritachinya gitu ya. Di sini jadi memotong ini ya, pohon menggunakan kapak. Terus ini menjadi apa ya? Mungkin menjadi di sini sih menjadi permukaan yang baru berakhir menjadi kanji baru gitu ya. Mungkin bisa jadi kayak kan memotong apa namanya pohon gitu. Terus dari hasil pohon itu menciptakan sesuatu yang baru gitu. Berakhirlah menjadi kanji Atarashi, kanji baru. Kita lihat ya, ini ada 13 coretan, lumayan agak banyak cara penulisannya. Hai, ini ya, Atarashi. Jadi dimulai ditulis kanjinya yang dari paling sebelah kiri dulu ya. Bagian ininya dulu. Dari sebelah kiri itu atapnya dulu. Kalau kanji itu pasti selalu menulis dari kalau kayak gini Pak biasanya paling atas dulu gitu. Dari atas dulu baru terus ke bawah. Terus baru setelah kalau bagian kiri udah selesai baru kanji yang ini ya, yang bagian kanannya gitu. Ini ada lumayan ya 13 coretan gitu. Untuk naritachinya ya yang ini juga sama gitu, perumpamaannya sama kayak yang tadi gitu. Asal muasal kanji Atarashi dari memotong pohon gitu ya menggunakan kapak. Terus jadiin menjadikan sesuatu apa dibuat sesuatu yang baru. Jadilah itu asal muasal kanji Atarashi gitu ya. Oke. Dan untuk tulisannya gitu ya. Ini agak lumayan banyak coretannya 13 gitu. Ini saya pakai laptop jadi agak susah ya. Coba. Mungkin di sini agak kurang bagus ya kanjinya kalau ditulis ini. Cara penulisannya gitu ya. Tarashi untuk urutan misalnya. Hai, kita lanjut ke kanji selanjutnya. Ini ada kanji Urui, artinya tua ya.
Cara bacanya ada furui, terus ada ko. Ini furui ya, contoh kosakatanya tadi udah. Terus ada chu, ya ini cara baca panjang pakai u, jadi chu kosha. Chu kosha. Itu mobil bekas ya artinya ini. Chu kosha, mobil bekas, mobil second gitu. Chu kosha. Q-nya itu dari kanji naka yang artinya tengah ya. Ko-nya ini ya pakai ko yang furui, sa-nya kanji kuruma. Chu kosha. Rumah. Itu kuruma ya. Jadi chu kosha. Mobil bekas. Gitu. Untuk ininya ya, apa naritachinya di sini. Jadi Jukai Hitoga Hanashita Koto gitu. Jadi cerita yang diceritakan oleh eh, jadi cerita yang udah diceritakan oleh sebanyak 10 orang gitu ya. Jadi secara bergantian gitu. Jadi misalkan dari orang ini diceritain ke B, dari B ke C, dari C ke D gitu. Jadi menjadi furui gitu. Mungkin kayak misalkan menceritakan cerita Malin Kundang gitu kan diceritakan dari nenek, dari buyut ke nenek, ke ibu, ke anak gitu ya secara turun-temurun. Sehingga kan itu udah kayak ceritanya udah dari lama banget gitu. Sampai saat ini masih ada gitu. Jadi digambarkan itu sebagai asal muasal kanji furui ya tua. Furui. Bisa dilihat juga ya ini eh, kalau dilihat ada dua kanji sebenarnya. Ini seperti kanji 10 ya kalau gini terus bawahnya kanji kuci kanji mulut. Untuk penulisannya ada 5 coretan, kita lihat ya. Dari kanji 10-nya dulu baru kanji mulut gitu ya. Ini yang tengahnya dulu ya, dari kalau ini dari tengah baru garisnya ke bawah baru kanji kucinya, kanji mulut. Jadi ini kanji furui, furui tua. Tapi kalau untuk ini furuinya bisanya kayak cuma untuk barang, waktu gitu, tapi gak bisa buat umur ya. Kalau umur jangan pak kalau menyebut orang misalkan orang tersebut umurnya udah tua gitu, jangan pakai huruf ya, beda. Biasanya itu pakainya otoshiyori, otoshiyori, salah, otoshiyori. Ini artinya orang yang lebih tua dari kita gitu ya, otoshiyori. Jadi jangan pakai furui, jangan pakai furui. Kalau Berarti menyebutkan, khusus benda aja sensei ya. ya betul, Kalau terus untuk benda, betul. Kalau menyebutkan umur itu otoshiyori. Kita lihat animasi narasinya ya. Tapi kalau yang di sini yang saya temukan ini agak beda apa penjelasannya. Jadi di sini saya menceritakan diceritakannya gitu. Apa namanya? Si kanji kucinya gitu yang bagian bawahnya itu diibaratkan sebagai eh, kata-kata yang menampung doa. Kan itu kanji kuci ya mulut. Jadi di sini sebagai tempat yang menampung doa gitu. Terus di sini kanji junya itu kayak sebagai kalau di bahasa Jepangnya taterude momoru gitu. Jadi melindungi sambil berdiri dan melindungi gitu. Jadi ini mungkin kayak kita berdoa gitu kan berdoa pasti sesuatu yang baik gitu. Jadi hal tersebut melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Gitu. Entah kenapa ini jadinya furui ya. Mungkin aja bisa kayak kan doa itu udah dilakukan sejak lama gitu ya. Berdoa itu dari sebelum kita lahir juga dari apa orang-orang zaman dulu sudah berdoa gitu. Jadi mungkin itu yang diartikan bisa diartikan menjadi kanji furui atau tua. Mungkin bisa kayak gitu mungkin ya.
Hai, kita lanjut. Ini untuk penulisannya tadi kan ini 5 coretan gitu ya. Nah, terus baru kanji mulutnya. Ya, itu untuk kanji furui atau tua. Lanjut sekarang ini nagai. Nagai. Ini artinya panjang ya. Nagai. Cara bacanya ada nagai sama cho. Nagai, cho. Ya, ini yang di ke kanjikan ya, diubah huruf kanjinya itu yang naganya. I-nya tetap di hiragana. Untuk contoh kosakatanya, tadi nagai sudah, sacho. Sacho gitu ya. Di sini company president mungkin bisa jadi kayak direkturnya gitu ya, semacam direktur perusahaan. Terus sacho. Sacho. Sa-nya sendiri dari ini dari kaisha. Kaisha yang artinya perusahaan ya. Sacho. Ini kepala perusahaannya gitu. Sacho. Lanjut gakucho. Gakucho. Ini mungkin kalau di bahasa Indonesia padanan katanya itu rektor artinya. Gakucho, rektor. Rektor. Ya di sini kan universitas presiden jadi rektor gitu. Gakunya pakai yang gakko dari ga-nya gakko gitu. Jadi gakucho. Lanjut yang terakhir ini ada kocho. Kocho. Ya, ini kalau ini baru kepala sekolah. Ko-nya dari gakko yang bagian ko-nya ya. Kalau tadi gakucho yang dari bagian gakko yang gaknya, kalau ini gakko yang bagian ko-nya. Kocho itu kepala sekolah. Gitu. Untuk ininya, naritasinya mungkin bisa dilihat ya. Ini wanita tua ya, dengan rambut panjang. Tapi old man, jadi bukan wanita tua. Berarti ini kayak pria tua ya. Soalnya di sini old man, terus ini oji-sang. Oji-sang tuh artinya paman ya. Oji-sang. Kalau panjang, paman. Tapi kalau i-nya dihilangin ini, oji-sang, itu baru kakek. Jadi hati-hati kebalik. Oji-sang, paman. Oji-sang, kakek. Kami ga nagai oji-sang. Paman yang berambut panjang gitu ya. Atau pria tua berambut panjang. Jadi ininya diartikan dengan kanji nagai. Oke, kita lanjut coba lihat cara penulisannya. Di sini ada 8 coretan. Oke, ini ya. Ininya mungkin ini yang paling atasnya itu rambut, kayak rambut panjangnya gitu. Ada 3 helai, terus baru bagian bawahnya. Nah, ini kanji nagai. Untuk naritasinya, ya sama kayak yang tadi ya. Jadi Ujisang gitu ya, dengan rambut panjang. Entah kenapa ininya rambut panjangnya apa? Ininya Ojisang ya, bukan bukan cewek aja gitu. Padahal bisa pakai perempuan, tapi ini Nah, pakai iya, emang kok bisa sensei? ya, ya saya juga ini ya baru tahu gitu ini eh, bapak-bapak tua gitu ya Ojisang. Padahal kalau di iniin sama cewek juga kan bisa gitu ya. Padahal cewek rambut panjang di sini tapi malah diartikannya Ojisang. Ini menarik gitu ya. Hai, ini untuk naga ya, panjang gitu. Kita lanjut ke oi. Oi. O-nya double 2 ya. Oi. Ada yang artinya banyak gitu ya.
banyak. Cara bacanya ada oi sama ta. Oi sama ta. Contoh kosakatanya, oi tadi udah. Tasho. Tasho. Tasho itu kayak eh, ini ya a little sih. Jadi kayak beberapa mungkin ya. Ini artinya bisa beberapa, sedikit, atau agak gitu ya. Tadi sampai Tadi sampai ini ya, tasho. Tasho. Jadi tasho tuh mungkin kayak artinya agak beberapa gitu ya. Jadi ini tuh tasho tuh mungkin tengah-tengah ya, di bawahnya banyak tapi di atasnya sedikit gitu. Jadi tengah-tengah tasho. Ini kanjinya sendiri itu kanji ta yang oi yang artinya banyak dan dari kanji sukunai yang artinya sedikit gitu ya. Nanti dibahas ini ya habis oi ini. Jadi tasho. Tasho itu mungkin beberapa agak tuh. Lanjut tasu ketsu. Tasu ketsu yang artinya ini suara mayoritas gitu ya. Suara mayoritas yang diambil gitu. Taknya dari kanji oi, su-nya itu dari suji yang artinya angka ya. Suji itu angka. Su dari suji ini. Coba saya tulis suji. Suji ya, yang artinya angka gitu. Terus ketsunya tuh dari ini tuh apa? Yang artinya memutuskan gitu ya. Dari kimeru, kimeru artinya memutuskan gitu. Jadi tasu ketsu kan bisa ini dilihat sih kan oi banyak, su tuh angka gitu. Terus memutuskan jadi kayak suara ya, memutuskan dari suara terbanyak gitu. Angka terbanyak. Jadi itu artinya suara mayoritas gitu. Hai, untuk eh, ininya naritachinya ya di sini dua gambar daging gitu ya. Jadi eh, digambarkan sebagai oh banyak. Mungkin dua dua daging cukup banyak gitu mungkin ya. Jadi apa namanya digambarkan sebagai kanji oi. Itu. Coba kita langsung lihat aja ke tulisan ini ya. Oi. Ini kayak kanji ta sih sebenarnya ya. Ta tapi kanji ta yang ditumpuk gitu. Jadi tulis aja kanji taknya. Tapi kanji tak yang paling bawah ini agak panjang sedikit ya daripada yang paling atas. Agak panjang, agak gede dikit dari yang atas gitu. Ya ini oi. Kalau menulis oi, kanji ini terus ditambahkan i ke i hiragana di belakangnya. Itu nanti baru dibaca oi. Gitu. Oke, itu cara penulisannya. Ya kurang lebih cara penulisannya sama kayak menulis huruf katakana ta. Oke, ini naritasinya ya. Tadi kayak tadi daging gitu. Ini tuh diibaratkan daging yang ditumpuk gitu ya. Dagingnya ditumpuk terus menjadi terlihat banyak gitu. Jadi makanya eh, ini asal muasal menjadi kanji ya oi atau banyak gitu ya. Nikire no niku, niku daging. Nikire itu dua potong ya. Ni kire. Jadi kalau misalkan mau menyebut satu potong ichi kire, dikire sang kire itu artinya potong, tiga potong, empat potong dan sebagainya. Gitu. Itu untuk makanan gitu. Nah, itu ya itu untuk kanji oi gitu. Cara penulisannya tinggal kayak huruf nulis huruf katakan aja, katakan nata gitu ya.
Cuman yang bagian bawahnya gitu itu agak lebih besar dikit gitu sama lebih panjang dikit daripada yang bagian atasnya. Ya, itu untuk kanji oi gitu ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kanji oi. O-nya jangan lupa dua ya, double. Oi. Lanjut sekarang kanji sukunai. Sukunai. Sukunai kebalikannya dari oi. Tadi oi banyak, sukunai berarti sedikit. Ini sama aja kayak kanji yang tadi ya. Chisai, kayak kanji chisai. Cuman kalau sukunai itu, ini ditambahin yang ini ya, garis yang di bawah ini. Garis bawahnya kan kalau chisai tadi cuma 3 ini aja ya. Tapi kalau sukunai itu ditambahin garis bawah ini. Hai, gitu. Untuk cara bacanya ada 3. Sukunai, sukoshi, sama sho. Sho, gitu. Untuk contoh kosakatanya ada ya, sukunai sedikit. Sukoshi juga sedikit, tapi sukunai itu lebih ke kayak jumlah barang. Tapi kalau sukoshi itu penggunaannya misalkan eh, kamu bisa bahasa Jepang nggak? Nihongo ga dekimasu ka? Atau paham bahasa Jepang nggak? Nihongo ga wakarimasu ka? Terus kamu mau jawab cuman ya, paham sedikit atau bisa sedikit. Bisa pakai yang sukoshi. Sukoshi dake wakarimasu. Ngerti, cuman ngerti sedikit gitu. Atau sukoshi dake dekimasu. Cuman bisa bisa sedikit gitu bahasa Jepangnya. Jadi itu untuk sukoshi ya, perbedaan penggunaan sukoshi sukunai. Sukunai mungkin kayak lebih ke jumlah suatu barang gitu. Lanjut ya, ini shonen. Shonen itu anak laki-laki. Shoujo anak perempuan gitu ya. Shonen ini nennya pakai nen toshi. Shoujo jo-nya pakai jo perempuan gitu ya. So-nya sama-sama pakai so yang sukunai ini. Oke, terus ini apa ya? Dari tasinya gitu kayak semacam ranting pohon gitu, tapi ya udah ranting pohonnya udah kecil, tapi dipotong lagi menjadi lebih kecil gitu. Jadilah menjadi beberapa bagian gitu ya, menjadi bagiannya menjadi sedikit gitu. Makin udah sedikit, udah kecil, terus dipotong menjadi lebih kecil lagi, jadilah bagian yang lebih sedikit. Kita coba lihat ini ya, kanji ininya, oke ini ya. Cara penulisannya tadi yang atasnya sama, cara penulisannya kayak kanji Chisai ya. Cuman ini ditambahin garis yang panjang bawah ini di bawahnya. Ya, penulisannya kayak tadi kanji Chisai aja, tengahnya dulu, bagian kiri baru bagian kanan. Cuman kalau yang Sukunai ini ditambahin bawahnya garis panjang kayak gini. Baik, itu cara penulisan kanji Sukunai. Ini ya, ini untuk naritasinya, animasinya. Jadi ini kayak semacam ranting pohon kecil gitu. Terus dipotong lagi menjadi lebih kecil. Ya jadilah kanji sukunai. Gitu. Hai, ya. Itu untuk kanji sukunai. Kita lanjut kanji hayai. Cepat ya ini. Cepat. Cepat sih artinya ini hayai. Hayai sama apa ini? Oh, so. So ya. Hayai sama so. Tuh. Untuk contoh kosakatanya ada hayai. Ya tadi udah terus soco.
Socho artinya dini hari. Socho. So-nya ini ya dari kanji hayai. So-nya itu dari kanji asa yang artinya pagi. Jadi kalau digabungkan menjadi socho yang artinya dini hari. Yang jadi pagi tapi pagi banget gitu ya. Mungkin lebih kayak ke subuh kali ya. Socho. Lanjut haya okuri. Haya okuri gitu ya. Ini kayak mempercepat gitu ya. Ini kayak misalkan nih kayak film atau rekaman suara lagu gitu kan kalau suka pengen dipercepat kan ya. Misalkan sama kita mau jadi dipercepat ke menit keberapa gitu ya. Itu namanya haya okuri. Haya okuri. Oke, ini untuk dari touch-nya gitu ya. Ini eh, matahari gitu ya. Di sininya Taiyoga Nobota Toki gitu ya. Matahari, Taiyo itu matahari. Artinya Nobota itu sebenarnya kayak menaik gitu ya. Kata kerja yang artinya menaiki. Tapi kalau di sini mungkin diartikan Taiyoga Nobota Toki. Toki itu saat atau ketika matahari naik gitu ya, naik ke atas gitu ya maksudnya matahari terbit gitu. Jadi itu artinya cepat gitu. Hayai. Untuk kanji hayai ini ada 6 coretan ya. 6 coretan. Kita lihat cara penulisannya. Hai, ini atasnya ya kanji nichi ya kayak kanji nichi cuman kayak agak versi miliknya gitu. Kan nichi sendiri itu kan uh, Narita Chinya asal muasalnya itu emang dari matahari kan. Jadi makanya tadi Haya itu asal muasalnya dari matahari yang terbit gitu. Tinggal ditambahin di bawahnya gitu ya ini kanji ju atau kanji 10 ya kayak kanji ju. Kita lihat ini ya. Nah, kalau di sini naritasinya agak sedikit beda ya. Itu jadi kayak sendok gitu yang dipakai untuk makan makan eh, di sangat di pagi hari gitu ya. Jadi kan makan di pagi hari gitu ya, cepat makannya. Jadilah sendok yang dipakai pada saat kan di pagi hari gitu. Yang saya dapatkan itu animasinya seperti ini gitu ya. Jadi kanji hayai. Mungkin tapi kayaknya lebih ini ya masuk akal yang ini sih. Naritasinya asal muasalnya gitu. Matahari yang cepat terbit gitu ya. Yang terus menerus terbit itu pelan secara ke atas gitu menjadi hayai cepat. Ya untuk hayai ini ada dua kanji ya hayainya. Sebentar. Kalau ini kan hayai yang ini. Kalau yang satu lagi ini. Ini ya yang satu lagi yang ini hayai. Apa bedanya? Kalau yang hayai ini untuk waktu ya. Kayak misalkan tadi ya hayai kayak misalkan datang ke tempat misalkan datang ke sekolah cepet gitu ya, hayai pakainya. Tapi kalau hayai yang ini itu untuk pergerakan, misalkan larinya cepat atau misalkan mobil yang eh, jalannya cepat gitu atau motor yang jalannya cepat itu untuk hayainya pakai yang hayai yang ini. Yang ini hayainya kayak bergerak untuk di bagian pergerakan gitu. Tapi kalau hayai yang ini yang dibahas sekarang itu untuk waktu gitu ya. Kayak tadi misalkan sekolah pergi ke sekolah cepat gitu pakai hayai yang ini. Kalau hayai yang ini untuk pergerakan gitu ya. Itu perbedaannya. Walaupun sama-sama dibacanya hayai. Hai, gitu ya. Itu untuk kanji hayai.
Oke, udah selesai ya pembahasannya. Ini di bab 8 ini ada 10 kanji kurang lebih. Kita ke Renshu. Ya, udah masuk ke bagian Renshu. Latihan seperti biasa, ini coba dibaca gitu ya. Cara bacanya kayak gimana? Mungkin boleh silakan langsung dari nomor 1. Dibacanya apa? Nomor 1, Nagai. Hai, betul. Nagai. Nomor 2. Nomor 2, itu kan itu Ya, Cisai. betul. Hai, betul. Cisai. Ya, artinya kecil. Lanjut. Nah, nomor 3 itu kan bangunan. Takai. Ah, betul. Pakai ya. Lanjut nomor 4. Nomor 4, itu kan orang-orang yang lagi lebar-lebar itu kan Iya, betul. Oki. Iya benar ya. Hai, betul, O-nya agak betul. kepanjang ya. Ya, Oki. panjang. Betul. Betul sekali. Oke. Hai, lanjut nomor 5. Nomor 5, ini agak susah nih. Ya, ini cukup Eh, susah ya oh, kanjinya. ha. Oh, Atarashi? Hai, betul. Atarashi. Ya, ini artinya baru ya. Atarashi. Hai, nomor 6. Nomor 6 itu tadi Pur, Purui ya. Hai, Purui. betul sekali. Betul. Urui. Tua. Lanjut nomor 7. Yang barusan itu tadi Ya, baru. Hayai. Hai. Hayai. Ya, cepat. Lanjut nomor 8. Itu yang daging pokoknya. Hai, iya. Oh, Oi. Hai. Oh, ya. Oke. Lanjut nomor 9. Ini kecil apa sedikit ya. Eh, Sukunai. Hai. Sukunai. Ya, mirip kanji cisai Saya ini ya. Cuman di bawahnya ada garis lagi. baris Hai. Lanjut nomor 10. 10 yang itu Yasui. Hai. Betul. Yasui. Ya. Ini yang murah. Hai. Tuh. Kita lanjut Sensei, ya. Ya, boleh. kalau yang tadi yang Yasui itu ya kan ada satu lagi tuh yang nama Anzen. Itu Hai, dipakainya Anzen. pas kapan ya Oh penggunaannya? ya. Anzen ya. Bentar. Tadi Zen itu kan artinya ini ya aman gitu ya. Aman, aman. Ha. Hai aman. Ya digunakan sesuai ininya apa nama konteks kosakatanya aja kan Zen aman gitu. Cuman kan kalau kalau kanji ini sendiri ya yang berdiri kanji ini terus ditambahin apa kalau berdiri sendiri kalau nggak digabung Ya, sama kanji lainnya kalau itu berdiri sendiri. hai, itu Yasui kan murah. Kalau Mm-mm. Anzen itu kalau kalau kanjinya pakai kanji yang ini. Kalau ya kanji yang digabung gini, yang ini. Oh, berarti tetap ditambahin yang kanji zen itu ya. Kalau kalau Ya, arti dari Anzen. iya betul. Jadi nggak bisa berdiri sendiri kalau Anzen. Harus ada kanji ini, kita main kanji ini. Oke, Gitu. oke, oke. Hai. Oke, kita lanjut. Tadi baru sampai nomor 10 ya. Saya sekarang 11 udah kalimat ya. Silakan boleh dibaca. Berarti itu kan ada si, berarti bukan yang sukunai berarti ya, sensei bukan ya. Yang mana? Ber yang ini yang nomor 12. Nomor 11 ding ya. 11. Ya, 11 Apa? dulu. Apa? Ya. Eh, apa tuh? Aniwa, Hai. Aniwa, berarti itu tuh, oh, berarti kokosei ya, kokosei, Hai. Betul. Kokosei. say this. Hai. Tuh. An- Aniwa tuh apa ya Masih saya ingat lupa. nggak Ani artinya apa? Masih ingat nggak? Saya tahu yang Anata kan kamu. Kalau Ya, Ani Ani itu kakak laki-laki ya. Ani. kakak. Oh kakak.
Ani atau kalau misalkan manggil kakak sendiri gitu, Oni-sang biasanya, Oni-sang. Oni sang. Hai. Ini kalau manggil biasanya penyebutan untuk kakak orang lain gitu, kakak laki orang lain. Hai, ya Oke. kokosei, jadi Ani wa kokosei desu. Jadi kakak laki-laki bisa sih ini juga menyebutkan kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya seorang ini ya, siswa SMA. Hai, lanjut nomor 12. Bentar, nomor 12. Eh, Sukoshi ya? Ya, betul, pasti. Sukoshi, Sukoshi, oh, Oma, Oma, Oma Ciku Desai. Nah, pasti omachi kudasai. Ini artinya jadi Oma Ciku Desai. tolong tunggu sebentar gitu. Oh, oke. Oma Ciku Desai. Kan ada juga pasti mate kudasai. Kalau omachi ini lebih formal lagi gitu. Lebih baku lagi omachi kudasai. Hai, silakan lanjut lagi nomor 13. Eh, Konekara, Konekara, Sha, Sha, Sacho, Hai, betul, Sacho sacho. no, Sacho no, oh, Oha, Ohai berarti. Ohana, Ohana Shiga Harimas. Hai, betul ya. Korekara sacho no ohanasi ga arimasu. Jadi korekara itu setelah ini sacho ya kayak di direktur gitu. No Direktur, ohanasi ha? ga arimasu. Jadi ada pembicaraan ya. Hanashi kan dari Hanasi mas yang artinya berbicara. Ohanasi itu pembicaraan. Jadi korekara setelah ini ada pembicaraan gitu bersama sacho gitu, bersama direktur. Hai, lanjut nomor 14. Bentar, 14. Yasui, Hai, kalau ditambahin Yasui. Oh, aduh, itu. Sebentar. Ya, Yasui, Yasui Kute. itu kalau kalau kayak gini bentuknya berarti i-nya hapus Oh, menjadi Yasu. Berarti yasukute. Yasu. Ya, Yasu saja hai. ya. Ya. Iya, yasu saja kalau bentuknya kayak gini. Oke. Yasu Kute, Yasu Kute, Hai, terus yang itunya. Oh, kan nggak ada ki-nya ya. Ki. Oh, Yasu, bener kok. Yasu Kute, oh, oh, ki. Hai, Oh, oke. Ini masih ingat gak katakana apa? Oh, sekarang apa ini? Di mute sekarang ininya. Apa ke mute itu? kamu ya maaf sih. Oh iya. Sorry, sorry. Eh, Tere, Hai, Tere betul, Bio, Tere. Tere Bio Kaimasta. Hai, terebi o kaimashita. Yasute o ki terebi kaimashita. Jadi Tere, beli TV yang Tere, murah, ya. dan besar gitu. Beli TV yang murah dan besar. Hai, lanjut nomor terakhir 15. Bentar, yang terakhir. Nah, itu berarti kan Ata, kan Atarashi yang itunya. Ya, ini kanji baru Atarasi sama kanji tahun ya. Oh ya, itu Hai, Shinnen, Shinnen. hai, betul.
betul. Shinen, Shinen. shinen omedeto. Shinen omedeto. Go, gozaimasu. Hai. Omedeto Betul. gozaimasu. Hai. Jadi ini artinya selamat tahun baru ya. Jadi selain Teman-teman. tadi akemaste, omedetou gozaimasu bisa pakai ini. Tapi mungkin lebih umumnya tadi pakai yang tadi ya, yang udah disebutkan lebih umum pakai yang akemaste omedetou gozaimasu gitu. Ini tapi pakai ini juga bisa. Shinen omedetou gozaimasu. Selamat tahun baru. Oke, sudah ya. Kita mungkin lanjut yang ini ya. Kayak biasa gitu ya, saya kasih waktu untuk pengerjaannya. Ditulis di kertas, terus nanti fotokan terus kirim ke grup ya. Mungkin kalau sekarang sampai 20 sampai 20 50 aja mungkin ya. Sampai 25 aja deh. 20 50 ya. Jadi silakan dikerjakan. Oke, tadi yang nomor 3 ya. Atarashi. Pakai kanji yang itu. Pohon yang ditebang gitu ya. Pakai kapak gitu ya. Menjadi lalu apa pohon tersebut gitu jadi dibuat menjadi halaman baru jadi Atarashi. Lanjut ini Hayai ya, cepat, yang kanji matahari terbit ya, Hayai. Terus Furui pakai kanji yang cerita itu ya, yang apa, yang cerita diceritakan oleh 10 orang gitu secara turun temurun. Kunai gitu ya, kunai. Ini yang ranting udah kecil tapi dipotong lagi menjadi lebih kecil gitu ya, kunai. Nagai ini ya, yang tadi Ojisang berambut panjang ya, Nagai. Oi ini banyak ya, yang tadi daging gitu ya, yang daging ditumpuk-tumpuk gitu. Jadinya oi. Lanjut sisa ini ya. Jadi yang pohon, ranting pohon gitu, dipotong menjadi bagian kecil gitu ya. Kalau sukunai mah, kalau yang sukuna itu ranting pohonnya udah kecil, tapi dipotong lebih kecil lagi. Kalau ini sisa itu kayak pohon, tetapi dipotong menjadi kecil, bagian-bagian kecil. Lanjut ini oki ya, yang tadi orang merentangkan kaki dan tangannya besar-besar gitu ya. Tuh oki. Hai. Oke, ini langsung kalau yang ini kalimat ya. Saya maaf, kayaknya yang nomor 10 kanjinya bukan Kenapa? oki. Kanjinya Besar. bukan itu ya? Itu kok oki. Itu Sebentar, meni. maaf ya. Itu oi ya. Heeh. Betul salah. Heeh. Ya, Oh iya. ya, benar. Ya, hai. Oke. Hai, oke. Terima kasih ya. Ya, ya. Kalau oi ini sama-sama o-nya double gitu ya. Kalau tapi ini oi itu oki. Hai. Lanjut ya. Ini Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Saya mengerti sedikit ya bahasa Jepang ya. Tadi ini perbedaan penggunaan sukoshi sama sukunai gitu. Benar. Jadi ini Nihong ya. Nihongnya tuh pakai ni nichi, yang ni nichi ya. Hongnya pakai hong buku, kanji buku. Jadi hong. Go ga sukoshi. Hai.
Nih ya, pakai kanji sukunai. Tapi kalau ini sukoshi itu sedikit untuk seperti untuk ini ya penggunaannya. Kalau sukunai itu untuk barang, jumlah barang. Hai, lanjut ini yang terakhir ya, 12. Atarashi daigaku ga dekimashita. Jadi, universitas baru gitu ya, sudah dibuat gitu ya, dekimashita. Jadi kan dekimashita tuh bisa, dekimas kan artinya bisa ya, tapi kalau dekimashita gitu ya, kalau konteksnya di sini, itu bangunan yang udah selesai dibangun gitu, setelah selesai gitu, dekimashita. Ya, kalau ini atarashi tadi ya, yang atarashi tadi. Daigaku. Dai-nya pakai kanji apa kira-kira? Tadi tuh yang kayak eh bukan orang, apa Hai, namanya? betul. Iya, betul yang kanji kayak Ya orang gitu orang ya. ya, kayak orang Iya, gitu. yang Heeh. Bener. merentangkan tangan. Hai, Heeh. kalau gakunya, Dakunya itu yang kayak dilindungi itu tapi ada atas atasnya itu apa namanya? oh ya, hai, hai. Ah, Ini ya, ya daigaku. itu. Hai, ini yang di bawahnya tuh kanji anak gitu ya, kanji ko. Kerja anak. Terus dia, terus di atasnya pakai macam atap gitulah istilahnya ya. Ah, ah. Hai, hai. Ini daigaku ya, daigaku universitas. Jadi ada Atarashi Daigaku ga dekimashita. Universitas baru telah selesai dibuat gitu. Hai, gitu ya. Itu sudah selesai ya kita latihannya untuk bab 8 ya, ini dari awal sampai ke Tenshu latihannya yang paling terakhir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Untuk sejauh ini masih belum sih Sensei. Oke, kalau belum, hai, thank you, Bude. Kalau gitu